judul kamu. Oke, yang pertama, ini di cabang Pamulang sebelah mana ya? Di Pamulang 1, Pak. Di depan di Cipondoh? Bukan, di depan Living World. Di depan Living World. Saya tadi lihat websitenya kok nggak ada ya. Baru buka kah? Baru banget buka, Pak. Kira baru. Oh, baru banget. Sebelumnya siapa influencernya? Sebelumnya kita pakai Titan Tira. Titan Kira atau Tina Kana? Titan Tira. Titan Tira ya? Ya. Oke, masih aktif sekarang? Sudah selesai, Pak, masa kolaborasinya. Sudah continue. Ya. Oke. Soalnya yang saya tahu kalau nggak salah Force Coffee ini pakainya Tina Mirdad ya. Itu pas awal berdiri, Pak. Pas awal berdiri. Pas awal berdiri. Oke, berarti itu udah lama ya. Udah lama. Oke. Kamu berapa lama observasi di sini? Di Forest sendiri saya sudah 7 bulan kerja. Oh, kerja sebagai barista. Oh, sebagai barista. Terus kamu ambil judul influencer terhadap minat beli. Iya, Pak. Oke. Judul ini sendiri memang kemauan kamu atau atas dasar apa? Kemauan saya karena situasi toko juga sedang down, Pak. Situasi jadi perlu influencer ya? Iya, perlu influencer. Oke, karena ini kan sebetulnya pengaruh ya dari rumus di rumusan masalahnya pun juga harusnya hasilnya adalah di bab 4-nya apakah memiliki pengaruh atau tidak influencer terhadap minat beli ya. Berpengaruh atau tidak, bagaimana deskripsi influencer itu sendiri, bagaimana minat beli yang ada, terakhir bagaimana memiliki pengaruh atau tidak influencer terhadap minat beli. Tapi di bab 4 kamu justru yang kamu bahas adalah proses pemilihan influencer ya, masih sebagian kecil dari judul kamu ya proses pemilihannya, karena bagaimana sementara di rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan minat beli konsumen melalui influencer ya. Yang kamu bahas di 4-1-nya baru proses pemilihan influencer. Apakah emang ini penambahan pengaruh dan minat sebelumnya sudah kamu pahami konsekuensinya atau belum? Sudah, Pak. Sudah saya pahami, sudah. Sudah ya. Pada saat bimbingan ya. Pada saat bimbingan sudah dijelaskan kalau konsekuensi menggunakan pengaruh. Kalau saya melihatnya dari judul dengan isi itu jauh berbeda. Ya hanya sebagian kecil gitu ya, sebagian kecil. Sementara di sini pengaruh influencer terhadap minat beli, dan di bab 4-nya tidak sedikit pun dibahas apakah memiliki pengaruh atau tidak ya. Selanjutnya bagaimana minat belinya itu sendiri, dan apakah ada kuesioner yang kamu sebar ya, yang kamu buat kepada responden, kepada customer yang ada. Adakah kamu menyebar kuesioner? Bukan lebih ke kuesioner sih, Pak. Kita lebih ke promo. Ke promo. Atau upselling. Setiap ada customer membeli, terus kita upselling. Upsellingnya seperti apa? Contoh kecilnya misalkan customer membeli ukuran reguler, kita menyarankan untuk large yang hanya beda cuma 7.000. Atau enggak kita nyaranin pakai promo Fore yang banyak pakai aplikasi Fore. Karena di situ banyak banget promo, Pak. Ya, oke. Pertanyaan saya, bagaimana pembaca tahu bahwa influencer memiliki pengaruh atau tidak terhadap minat beli di Forkope ini? Dari penelitian yang kamu kerjakan, dari mana pembacanya tahu bahwa memiliki pengaruh atau tidak? Dari grafik yang saya buat itu sih, Pak. Grafik di mana? Yang dianalisis pasar? Ya, dianalisis. Ini kan report penjualan. Itu report penjualan sebelum dan sesudah memakai influencer, Pak.
di sini nggak ada keterangan sebelum dan sesudah. Adanya target dan achievement. Dijelasinnya dari mana? Dari warna grafik sih Pak. Kalau yang biru terang ini, yang biru kerang, maksudnya biru gelap, itu sebelum memakai influencer Pak. Tapi di sini kamu nulisnya target dan achievement. Nggak ada keterangan kamu mencapaikan sebelum dan sesudah, ya. Ya Pak. Harusnya kamu sajikan data dulu, ya. Dan ini analisis pasar muncul di setelah solusi, gitu ya. Harusnya di 4.1 kalau kamu mau bahas, ya, bagaimana keadaan sebelum, harusnya kamu jabarkan bagaimana keadaan sebelum ada influencer, ya, bagaimana keadaan setelah ada influencer. Kalau kamu tetap ingin ambil judulnya pengaruh, ya. Tapi kalau menghemat waktu, ya, menghemat waktu, dan karena ini tiba-tiba di bab 5-nya kamu munculkan influencer, kamu munculkan minat beli konsumen, sementara kamu nggak bahas sama sekali di bab 4 minat beli konsumen. Adakah yang membahas minat beli konsumen di bab 4 kamu? Di bab 4 sebenarnya. Ada nggak yang membahas minat beli konsumen? Lebih ke proses pemilihannya sih Pak. Ya, kenapa tiba-tiba muncul di bab 5 ada minat belinya di kesimpulan? Ya, di kesimpulan tiba-tiba muncul minat beli. Dari mana data ini kamu buat, gitu kan? Tiba-tiba muncul pelayanan terhadap minat beli dan lain sebagainya, lokasi toko. Ini apa namanya? Apa ya, variabelnya banyak jadinya. Ada minat beli, tiba-tiba ada lokasi toko terhadap minat beli konsumen. Ini udah jadi judul loh. Lokasi toko terhadap minat beli ini jadi judul, harga terhadap minat beli ini jadi judul, ya. Jadi satu judul sendiri, pelayanan terhadap minat beli ini juga jadi judul sebetulnya. Ya, jadi itu yang perlu diperbaiki, dan di saran pun ini tiba-tiba juga kamu munculkan influencer, minat beli lagi. Secara singkat dari saya, nanti kamu kalau dari bab 4 yang kamu kerjakan, ya judul kamu itu yang ada di 4.1 sebetulnya. Proses pemilihan influencer pada PT atau Forkopi apa nih? Forkopi Indonesia. Itulah jadi judul kamu sebetulnya. Karena memang yang kamu bahas itu kalau memang kamu mau menyesuaikan dari bab 4. Tapi kalau kamu mau kembali ke judul, maka cukup banyak yang harus kamu lakukan, ya. Karena betul kalau bicara proses pemilihannya, tadi perhatikan followers, influencersnya, perhatikan ini cara influencer membranding, latar belakangnya, ya itu kan perlu dicek ya, si influencernya sampai kepada deal, ya. Cek riwayat ini kan baru proses dealnya juga harus kamu jelaskan, ya. Perlu dibuat bagan alir atau kalau bagus lagi flowchart, tapi kalau tidak tahapannya, ya, tahapannya apa aja yang harus dilakukan proses pemilihannya. Kalau yes, syarat apa, kalau no, berarti karena syarat apa yang tidak memenuhi kualifikasi. Ini kan baru kriteria yang kamu jelasin, ini sebetulnya kriteria, ya kan? Belum secara proses utuh. Proses itu kan sampai ending. Ini kan baru kriteria. Kriterianya harus banyak follower, ya. Salah satunya pahami dan lain sebagainya. Sampai cek riwayat. Di sini kan prosesnya pasti nanti setelah oke, masuk kriteria, tahap dealing, negosiasi biaya gitu kan, atau harga. Selanjutnya sampai kepada dealing kontrak, ya kan. Kalau udah deal harga kan dealing kontraknya apa yang harus dilakukan, sampai kepada hak dan kewajiban di dalamnya mungkin dijelaskan proses pemilihannya. Itu kalau memang kamu ingin tetap di bab 4-nya ini, tapi ada beberapa yang diperbaiki, konsekuensinya di atasnya diperbaiki, tapi bab 4-nya sudah lebih kelihatan dibanding kamu mengikuti judul, tapi banyak sekali yang harus kamu perbaiki, ya. Iya Pak. Itu saja, mungkin nanti selebihnya ditambahkan oleh Pak Tabah. Terima kasih.